Pusaka merupakan benda bertuah yang terbuat dari besi yang ditempa ya, misalnya keris, tombak, cacing kanil, jimatan dan lain sebagainya. Sementara mustika itu adalah benda bertuah yang berasal dari alam tanpa olahan atau tanpa campur tangan manusia, misalnya merah delima, kul buntat dan lain sebagainya. Sementara azimat itu merupakan benda bertuah hasil ritual atau daya rasa cipta dan karsa manusia ya, sebagai seorang praktisi supranatural. Misalnya adalah azimat buatan Mbah Wira yang terbuat dari emas murni ya, yang kemudian dibuat dengan pakem yang baik, dengan ilmu yang baik, dengan tata cara yang baik, serta memberikan manfaat yang baik pula bagi penggunanya. Azimat buatan Mbah Wira memiliki 3 komponen tuah utama, yaitu energi ya. Energi ini bisa dari energi alam, bisa dari energi manusia, bisa dari energi japa mantra ya, kemudian portal gaib, kemudian ada kodam atau entitas astral. Energi alam dan energi sihir sengaja diisikan ke dalam azimat dengan maksud ya tujuan menjadi tulpa, sehingga bisa memberikan tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Ini testimoni udah banyak ya, bisa Bapak Ibu saksikan di Instagramnya Mbah Wira di sorotan. Di bagian sorotan itu ada tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Kemudian portal gaib merupakan shortcut atau tempat keluar masuknya entitas astral dari dimensi energi ke dimensi manusia maupun sebaliknya. Jadi kembali lagi dari dimensi manusia ke dimensi energi. Portal gaib dapat memberikan tuah tersendiri terpisah dari energi ya maupun kodam, karena portal gaib itu ya, energi yang menjadi tulpa dari entitas asal itu dapat merembes dari portal gaib dan menjadi tuah bagi pengguna portal. Misalnya kalau Mbak Wira jelaskan itu yang paling mudah itu portal lilit. Lilit itu kan udah jelas ya, dia dikunci di sebuah dimensi yang membuat dia tidak bisa keluar masuk dari dimensi energi seenak dia. Itu yang mengunci Nabi Sulaiman dulu. Jadi para demon-demon Goetia itu sudah dikunci di sana dia. Nah, yang bisa keluar dari dimensi itu hanya energinya doang. Makanya para pengguna-pengguna portal lilit itu hanya memanfaatkan rembesan energi ASEAN yang dihasilkan oleh si lilit yang ada di dalam portal. Jadi lilit itu ada di dalam portal, kemudian dari portal itulah energi ASEAN lilit itu merembes keluar. Nah, energi yang merembes keluar inilah yang bisa dinikmati oleh si pengguna portal, gitu loh ya, paham ya? Nah, kemudian kodam atau entitas astral yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh loyal pada manusia ya, kodam itu layaknya rekan kerja yang mampu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan. Nanti untuk testimoni akan Mbak Wira bacakan secara utuh dari atas sampai ke bawah ya. Klien berikut ini mulai dari urusan kerezekian ya, itu bisnis yang lancar, kemudian kerjaan di kantor beres, naik gaji, dapat promosi jabatan, semua ada dalam testimoni dan bisa Mbak Wira buktikan keasliannya. Kemudian pahit lidah ya, termasuk melibas user-user toksik yang merugikan, itu juga ada dalam testimoni. Kemudian proteksi dari serangan gaib, ya alhamdulillah semua komplit sebagaimana yang tertulis dalam iklan, dapat dirasakan dan dilihat perubahannya pada diri klien. Nanti akan Mbak Wira bacakan. Bahkan klien menjelaskan setiap ketemu masalah selalu ada saja jalan keluarnya, hidup jadi lebih mudah ya, berkah barokah. Nanti akan Mbak Wira tunjukkan buktinya. Selalu diingat bahwa azimat itu membawa kemudahan bagi tuannya. Jadi jangan mau ya Bapak Ibu, jangan mau kalau azimat yang Anda miliki itu hanya membuat hidup Anda itu tambah susah dan stres ya. Emang ada Mbah azimat yang bikin stres? Ada, nanti Mbak Wira tunjukkan ya. Jadi stres mikir bondingnya, ini bondingnya udah bener apa belum, ada yang kurang apa enggak, aku jangan-jangan tadi dalam membaca mantra bondingnya masih grotal gratul, masih belum lancar sehingga akhirnya bondingnya nggak sempurna. Stres lagi mikirin offeringnya, ini offeringku udah bener apa salah, kalau aku ngasih offering kayak gini kodam mau apa enggak. Stres lagi mikir afirmasinya, kalau aku afirmasi kayak gini udah bener apa belum, kalimatnya udah bener apa belum, si kodam paham nggak dengan kalimat saya. Stres lagi mikir, kok kalau udah bener semua, bondingnya bener, penyatuannya bener, penyelarasannya bener, afirmasinya bener, tapi kok setiap ada masalah tuahnya nggak jalan. Stres lagi mikir gitu. Jadi hidupnya itu penuh dengan stres, terus ujung-ujungnya punya azimat bukan hidup makin enak, malah hidup makin sulit. Emang ada Mbak? Ada, nanti baru tunjukkan, jangan khawatir ya. Jadi jangan mau kalau azimat yang Anda miliki itu bukan membuat hidup makin mudah, tapi membuat hidup makin sulit ya. Maka dari itu Bapak Ibu semua, jika Mbak Wira itu menghadirkan azimat-azimat yang simpel, anti ribet, anti ruwet, tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, ngapain Anda masih beli azimat-azimat yang rempong seperti itu? Nah, Mbak Wira jualan apa adanya saja. Adanya baik yang Mbak Wira baik, ya adanya kurang baik yang Mbak Wira bilang kurang baik. Insya Allah ya, apa yang Mbak Wira sampaikan semuanya dapat dirasakan langsung ya, secara mandiri. Anti sugesti, anti halusinasi, perubahannya nyata, dapat diamati pada diri Anda sendiri. Ya, Mbak Wira bacakan ya, ini salah satu testimoni dari pengguna azimat buatan Mbak Wira. Assalamualaikum Mbah, izin share bukti transfer. Berarti ini pembelinya membeli dengan sistem kredit ya atau tempo.
dibayar beberapa kali, berarti klien sudah beberapa bulan didampingi oleh Kodam dari Mbah Wira. Bagaimana Pak pengalamannya bersama Kodam selama ini? Kodam dipakai untuk apa aja nih, Mbah Wira tanya ya. Kemudian beliau menjawab gini, Alhamdulillah Mbah. Alhamdulillah Mbah. Kalau udah alhamdulillah di depan ini Mbah Wira seneng ya. Alhamdulillah Mbah. Hampir semua lini sudah saya pakai Mbah. Yang belum cuma 2 aja, yaitu pengasihan khusus alias namanya pelet dan eksekusi yang sadis ya. Itu aja yang belum dipakai. Semuanya udah dipakai. Secara keseluruhan dari bisnis alhamdulillah stabil. Ini yang Mbak Wira bilang kerezekian dagang ya. Kemudian di kantor alhamdulillah sempat ada kenaikan gaji. Ini yang namanya kejayaan karir. Jadi kerezekian itu ada 2. Ada kerezekian dagang untuk para pedagang dan pengusaha, biasanya berupa penglaris dagangan. Ada juga kerezekian untuk karyawan ya, biasanya urusannya dengan pangkat dan jabatan. Ini dua-duanya bagus jalan. Terbukti ini ya. Alhamdulillah bisnisnya stabil. Kemudian alhamdulillah di kantor juga sempat ada kenaikan gaji ya. Kemudian user-user yang kurang berkenan di hati dan pikiran di PHK. Ini balik lidah dan eksekusi itu ya. Untuk eksplor mungkin akan coba ke arah yang ngerem pengeluaran, karena pengeluaran tak terduga masih banyak ya. Maklum kondisi bapaknya sedang sakit gitu. Kemudian sempat juga ada masalah Mbah, yaitu pada perpanjangan sewa outlet yang sempat bikin pusing karena harus bayar 6 bulan ke depan secara langsung. Tapi alhamdulillah ya, lagi-lagi selalu ada saja jalan keluar dari setiap permasalahan di atas. Ini loh yang Mbak Wira bilang anti ribet anti rusuh kayak gini. Jadi hidup kita, hidup Anda itu udah banyak masalah. Makanya kalau udah banyak masalah jangan mencari-cari masalah. Udahlah, dampingi Kodam ya supaya hidup Anda jadi mudah. Lembah kok punya Kodam tetap aja punya masalah. Ya masalah kan asalnya dari Tuhan. Kodam itu bukan pengganti Tuhan. Ya dalam hidup itu ada namanya usaha, ada namanya doa, ada namanya ikhtiar, ada namanya tawakal. Ikhtiar atau usaha itu ada 2, usaha nyata melalui fisik, melalui raga kita, melalui otak pikiran kita, dan usaha batiniah melalui magic, sihir, supernatural dan sebagainya. Ya, misal ada orang datang ke Mbah Wira, Mbah, aku minta tolong dijelaskan azimat itu seperti apa. Kemudian pilihannya ada apa aja, dampaknya bagaimana. Kalaupun Mbah Wira itu males ya, bales pertanyaan dari klien itu, malas ngasih jawaban, nggak bisa Mbak Wira nyuruh Kodam, Kodam itu balesono itu ada klien WA itu, nggak bisa. Ya harus Mbak Wira ikhtiar lahiriahnya jalan, balesi, Pak gini loh Pak, azimat itu benda bertuah, dibuat dengan doa-doa, dengan mantra-mantra, tuahnya macam-macam meliputi urusan harta tahta wanita ya. Semua tanpa pantangan, tanpa perawatan, jadi bebas dibawa kemana aja, mau dibawa ke WC boleh, mau dibawa ke tempat ibadah boleh, mau dibawa ke pasar boleh, mau lintas pulau boleh, nggak masalah. Nah pilihannya ada ini Pak, tuahnya harta tahta wanita. Lah Kodam bekerja dengan mempengaruhi si klien yang membaca tulisan itu tadi, supaya apa? Deal jadi beli. Itu tugas Kodam. Tapi kalau suruh balesi WA nggak bisa Kodam itu butuh ikhtiar lahiriah kita gitu loh ya. Lagi saya punya toko dupa, ada orang beli dupa, Mbah aku beli dupa Mbah 2 kotak, alamatnya ini, transfer. Lalu Mbak Wira nyuruh Kodam sana bungkusin dupa 2 dus, itu ada yang beli. Terus habis dibungkus dupanya kirim ke JNT sana, biar nanti dikirim sama JNT ke pembeli. Nggak bisa ya, butuh Mbak Wira turun, ikhtiar lahiriahnya butuh jalan. Mbak Wira yang packing, Mbak Wira yang ngetik, ngeprint alamat, kemudian nganter ke JNT, nanti sama JNT dikirim ke pembeli. Nah saat menggunakan dupa itu si Kodam mempengaruhi supaya pembeli itu puas, senang, kemudian beli lagi, jadi langganan dan seterusnya gitu. Jadi nggak bisa Kodam Anda suruh untuk packing barang antar ke JNT gitu, itu nggak bisa. Apalagi nanti kalau ke JNT terus suruh bayar transfer pakai QRIS, nggak bisa, scan barcode nggak bisa, Kodam kayak gitu-gitu nggak bisa. Itu tetap butuh usaha nyata. Makanya jadi lucu ketika orang itu kemudian setelah punya Kodam nggak mau usaha nyata, ya dianggap Kodam itu bisa membereskan semua perkara. Ya itu bodoh. Ya kita punya Kodam, oke punya Kodam, tapi ikhtiar lahiriah kita juga harus tetap jalan. Ya contoh Anda punya warung bakso, Kodam warung baksoku bukaan Dam, nanti kalau ada orang beli yo jualono baksone racikno, nggak bisa Pak. Ya harus kita yang buka toko, ngeracikkan bakso, ngejualin, ngelayanin, bikinin es teh gitu ya harus kita.
Perkara nanti ketika dimakan rasanya jadi enak, kemudian pembelinya senang sama kita, kemudian balik lagi jadi langganan. Nah, itu kodam yang bekerja. Ya. Terus apakah kodam itu membuat kita menjadi tidak boleh berdoa sama Tuhan? Enggak juga. Doa itu udah perkara beda. Kodam itu bagian dari usaha, bukan bagian dari doa. Doa ya tetap sama Tuhan. Kodam itu bukan pengganti Tuhan. Ini loh yang perlu Mbak Wira sampaikan berkali-kali. Kemarin tuh di YouTube-nya Mbak Wira itu ada yang komen, hanya orang ateis yang Tuhannya itu kodam. Loh, siapa yang menjadikan kodam itu Tuhan? Loh, itu juga salah paham itu ya. Belum didengerin isi videonya udah keburu-buru komen, katanya hanya orang ateis yang menjadikan kodam itu sebagai Tuhan. Ya, tapi Indonesia itu memang banyak kok yang kayak gitu. Jadi Mbak Wira udah nggak heran, udah nggak sakit hati, udah nggak kaget ya. Jadi alhamdulillah Mbah ya, semua masalah itu lagi-lagi ada saja jalan keluarnya ya. Karena memang sempat beberapa kali afirmasinya itu untuk mengatasi segala masalah dan wujudkan hajat-hajat saya, insya Allah ya. Untuk masalah proteksi juga mantul Mbah, juga bagus. Sempat ada serangan dan sebagainya yang bikin dada sesak dan sebagainya, tapi langsung pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih Mbah, saya belum pernah merasakan benefit dari ageman sehebat ini ya. Nyesel dulu maharin yang murah-murah berulang-ulang ya, tapi benefitnya nggak kerasa. Nanti ini ada bukti percakapannya ya, biar sama admin ditampilkan di YouTube. Jadi nyesel Mbah ya, dulu maharin yang murah-murah berulang-ulang tapi benefitnya nggak kerasa, malah repot sendiri dan stres sendiri. Karena setiap ada masalah kok kayaknya tuahnya nggak jalan, mikir lagi offeringnya udah bener apa belum, mikir lagi ini bondingnya udah bener apa belum. Kalau udah bener kok tuahnya nggak jalan, bingung lagi, stres lagi, mikir lagi. Maaf Mbak, ini bukan lebay atau ngedongeng tapi real apa adanya. Buktinya insya Allah ada semua, cuman memang belum ada bukti megang duit gebokan ya. Jadi memang Mbak Wira itu sering memberikan testimoni itu klien-klien yang megang duit gebokan ya, karena memang omsetnya mereka itu udah besar-besar ya. Salah satu klien Mbak Wira yang omsetnya paling besar itu, ini ngomongin laba ya, bukan omset ya, itu ada yang sekitar 2-3 M per bulan ya. Jadi beliau bilang, ini saya masih pusing Mbak. Pusing kenapa? Pusing mikirin gimana supaya laba yang dia terima itu stabil di 3 M per bulan. Wah, itu luar biasa itu. Mbak Wira aja belum sampai ke sana ya. Mbak Wira belum sampai 4 digit, belum sampai ya, baru 2 hingga 3 digit, 2 hingga 3 digit ya. Insya Allah ya, mohon doanya semuanya. Ayo kita sama-sama berproses ya, menjadi pribadi ya, insan yang lebih baik lagi ke depannya gitu Bapak Ibu semua ya. Kemudian cuman memang belum ada bukti megang duit gebokan ya, karena fokusnya juga terbagi Mbak antara kerja kantoran dengan usaha. Jadi overall semua tuah dari kodam-kodam yang dimarin ke Mbak Wira itu juga jalan. Memang belum bisa fokus karena kerjaannya masih 2 ya. Dapat kerja dan memulai usaha juga karena tuah azimat dari Mbah Wira saat pertama kali maharin ya. Kemudian sampai akhirnya memahar beberapa azimat lagi ya, hingga totalnya itu sampai 8 ya. Semua nyata ya, ada bukti percakapannya ya, asli tanpa rekayasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan manfaat serupa ya, silahkan bisa Mbah Wira bantu ya. Jadi Mbah Wira memberikan promo diskon ya. Ada diskon 50% untuk pembayaran secara cash. Manfaatkan promo tersebut ya. Nanti untuk pengumuman dan informasinya ada di video ya, bisa Bapak Ibu baca. Kalau berminat silahkan merapat ya. Nomor Mbak Wira ada di 08533 04 kali 442. Sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.